Rika, kemarin itu kan kamu ngomong ya, kamu pernah jadi nelayan. Iya, iya benar. Gimana ceritanya tuh? Aku kabur dari rumah itu udah niat aku untuk mandiri sendiri dan bertahan hidup sendiri gitu. Bertahan hidup sendiri gitu. Percuma dong aku makan gaji orang yang nggak jelas atau begitu. Tenaga aku dipakai, duit aku yang makannya sponsor. Pekerjaan yang belum aku alamin gitu ya, sampai aku alamin seperti ini. Oh, kerasnya juga hidup seperti lelaki tangguh. Nah itu kan di sana kan laki-laki semua. Laki-laki semua dan ada Kamu suka digangguin nggak di? Lu suka digangguin banget malah. Mau gimana ini susah kalau udah jiwa saya udah begini kan, kan yang penting saya juga dandan juga buat mengamen gitu ya, nggak aneh-aneh, nggak buat nongkrong, nggak segala macam. Ini kan saya dandan juga buat ngamen doang, nggak saya kabur 8 bulan apa 9 bulan tuh nggak pulang-pulang. Kamu kabur mau susah di jalan gitu, jangan nyariin saya lagi, kok anggota kok kata saya kok begini amat, ada orang minta tolong nggak ditolongin gitu, malah dicuekin gitu. Apa penampilan saya begini gitu, apa karena saya nggak ada duit gitu, nggak mau nolongin, nggak ada sedikit begini tuh gimana ya, dilihatin orang tuh jelek. Nah teman-teman, jadi tadi kita ngobrol bersama Farhan. Rikanya mungkin karena ngantuk, bangun pagi tadi ngamen, dia sampai ketiduran nih di taman, di kursi taman. Wah, lagi tidur. Rika. Oh iya. Tidur. Iya nih. Ngantuk ya? Oke. Cepat amat bangunnya. Dipanggil langsung duduk. Rika. Oh iya. Kamu ngantuk banget kelihatannya tadi. Iya nih, aku tadi habis beraktivitas mencari rezeki dan sesuap nasi di Pasar Rawu. Berhubung rezeki aku udah segitu, penghasilan aku udah segitu, udah disyukurin aja, dinikmatin aja buat aku. Cukup untuk makan satu-satu sendiri. Dan ini ngomong-ngomong, Bapak mau wawancari apa untuk aku? Oke, ini dia yang podcast saya nih, bukan saya podcast dia. Rika, kemarin itu kan kamu ngomong ya, kamu pernah jadi nelayan. Iya, iya benar. Gimana ceritanya tuh, Rika? Awalnya aku sebelum dandan begini ya, aku kabur dari rumah. Aku kabur dari rumah itu udah niat aku untuk mandiri sendiri dan bertahan hidup sendiri gitu. Jangan kan aku kalah sama binatang gitu, sama hewan atau semacamnya ayam. Aku pengen mandiri sendiri. Aku merantau ke Jakarta. Ada dua orang yang ingin aku nyamperin aku, 2 orang. Katanya, ini tujuannya mau kemana, Mas? Kurang tahu, aku mau ikutin arah angin aja, kata aku gitu. Yaudah, katanya daripada di sini rawan, di kota takut barang-barang hilang, apalah sebaiknya ikut kerja nelayan, atau dia gitu. Oke, akhirnya aku minat tuh, ya. Akhirnya aku minat itu dibawa ke Muara 2. Muara 2 Angke ya? Angke, iya, ke tempat posisi nelayan itu. Nah, udah di situ aku dipintai KTP, dipintai keterangan dan isi formulir. Nggak taunya si uang pertama itu yang 2 juta itu diambil calo, yang calo yang ngajak aku orang yang berdua itu. Jadi pertama kerja itu langsung dikasih uang atau? Iya, emang dikasih uang 2 juta. Itu kan uang bon-bonan kita pertama. Bon-bonan pertama gitu. Suruh dibeli alat-alat pemancingan gitu kan. Nah, begitu aku dikasih 2 juta, suruh tanda tangan, dan uang itu yang megang itu sponsor aku itu, Calo itu.
udah sini katanya aku yang beliin, aku yang ngurus semua peralatan mancing, kan kamu kan baru katanya gitu. Jadi si uang 2 juta itulah yang megang sponsor aku. Terus? Nah, berikut kapal masih bersandar di Muara Angke, aku ikuti instruksi dari mereka katanya. Kapal berangkatnya malam Jumat Rika, ya nanti gitu. Malam Jumat berangkat ke kapal, oke. Nah, ini uang 2 juta dari bos, aku pegang dan aku belikan pemancingan gitu. Setelah kapal mau berlayar dari pelabuhan Muara II menuju ke Pulau Bali, si uang itu ternyata dimakan sama mereka gitu. Aku cuma dikasih alat pemancingan yang seharga 350.000, kurang lebih dari segitu. Dan aku dikasih uang jalan 100.000 selama itu kapal berlayar dari Muara Angke menuju ke Pulau Bali. Akhirnya si kapal itu mengalami kerusakan palka buat menaruh cumi. Kalau tidak ada palka itu otomatis cumi pada busuk, ya kan? Karena ada pendingin es. Berhubung doa aku manjur, aku bilang semoga kapal ini kerusakan atau kebakaran atau kejadian nggak apa-apa. Aku bisa berenang ini sendiri. Aku bisa berenang tanpa pelampung. Kamu pingin keluar? Tujuannya aku pengen keluar lagi gitu. Udah nggak tahan? Udah nggak tahan karena aku uang itu bukan aku yang makan. Jadi uang tenaga aku itu sponsor itu yang makan. Makanya aku berdoa jelek gitu. Jadi kamu doa jelek, maksudnya ada kendala lah. Ada kendala. Biar kamu bisa keluar. Dan itu durasinya kan minimal kita kan 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan durasi Selama pelayaran. Iya. Nah, sebelum itu durasi habis 3 bulan, aku berdoa siang malam kapal kebakaran atau enggak mesin rusak. Seminggu kemudian palka itu kebakaran. Si palka cumi itu. Ya. Akhirnya doa aku terkabul. Aku terkabul. Aku langsung sholat tahajud jam 2. Nah, si pihak tekong pengemudi ini melapor ke bosnya melalui pesawat HT, helikopter. Kata si bosnya itu udah kapal disandarkan saja di Muara Angke, kata gitu. Kalau posisi palka kebakaran, jadi udah nggak usah ada pemancingan dilanjutkan. Nah, akhirnya aku kapal siap-siap mengemas barang-barang dan bersandar di pelabuhan tersebut Di Angke. Nah, terus kamu? Akhirnya aku udah begini-begini, nggak ada surat tanda tangan, jadi tanda tangan dong ya kan, karena perjanjian itu kan diambil sama sponsor itu. Berikut uang gaji aku yang 2 juta itu. Akhirnya aku berlayar bersandar, itu sponsor itu udah nggak ada, menghilangkan diri. Nah, waktu bersandar itu, kamu bilang nggak ke si yang orang itu, ke orang kapal itu? Ke orang kapal itu, iya aku udah begini. Ini gimana kelanjutannya, ini mau diterusin berlayar atau mau di break dulu selama palka ini selesai? Kembali seperti semula ya. Terus kata si tekong itu, kayaknya kita mau pindah kapal deh, katanya gitu. Kalau aku pindah kapal, aku nggak bisa lagi deh, kataku. Aku mengundurkan diri. Karena kenapa? Uang yang setelah aku tanda tangan di bos Awi itu bukan aku yang makan uang itu. Percuma dong, aku makan gaji orang yang nggak jelas atau begitu. Tenaga aku dipakai, duit aku yang makannya sponsor. Aku bukan orang bodoh dong, kataku gitu. Aku nggak mau diperbudak seperti itu. Nggak bisa kan kamu terlanjut ikut kontrak, nggak bisa juga karena surat kontraknya bukan nama aku, bilang gitu. Di bawah sponsor itu, berikut pun sama uang jalan itu. Nah, aku nggak mau aku mengundurkan diri gitu. Secara aku paksa diri sendiri untuk pulang ke halaman aku. Kamu maksa? Tapi dia gimana? Dia bilang nggak bisa karena kontrak itu durasinya kan 3 bulan, 3 bulan 10 hari. Akhirnya sebelum durasi itu habis, kan doa aku terkabul ya. Itu berapa lama itu? Seminggu 10 hari itu. Perjalanan. Itu udah jalan. Itu udah berlayar lepas di pelabuhan Muara Angke menuju ke Pulau Bali. Ternyata di pulau Cemiti, si palka itu kebakaran. Kemudian balik lagi ke Angke. Akhirnya si kapal itu diderek sama teman yang sejurusan ya, sejurusan pemancingan ya gitu. Ya, selain kamu ada nggak yang ketipu?
di sana itu? Selain aku banyak juga. Banyak juga? Kalau penipuan tuh banyak. Dikira aku doang yang ketipu. Ternyata masih banyak PL itu masih banyak yang tertipu. Banyak juga yang tertipu ya. Oke. Kamu ikut kerja jadi nelayan, ya kerja di kapal itu. Sebelum kamu dandan atau itu sesudah? Aku masalah dandan atau menjadi waria, jujur aja ya, aku dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Cuman itu baru-barunya aku baru, kalau kata kepompong ya, belum kupu-kupu kan. Belum kupu-kupu. Nah, baru meletak seperti kepompong itu aku udah kelas 5 SD. Setelah itu orang tua menganjurkan, kok si Yayan kabur dari rumah, kata gitu. Itu pulang TKW yang pertama gitu. Emang aku menghindar dari orang tua. Nggak mau TKW, aku. ibunya pulang TKW. Ibu aku masih TKW, aku udah nggak ada di rumah. Oke. Aku menjauhi keluarga. Gitu. Aku menjauhi keluarga bukan karena aku benci atau nggak diterima sama keluarga ya. Karena aku pengen ngerasain dari uangnya kayak gimana. Jadi payahnya orang tua itu udah mengelahirkan kita aja udah bersyukur ya kan. Masa sih kita udah besar masih merongrong sama orang tua gitu. Dan aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Oke. Nah, Rika, yang saya maksud tadi gini, kamu kan nelayan tuh. Itu berapa tahun yang lalu? Itu sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Saat itu kamu sudah dandan juga? Udah. Ya posisi aku dandan itu langsung diajak sama dia, katanya gitu. Nah, saya ini lagi mikir nih, jiwa seorang waria gitu, jiwanya seorang wanita, kemudian tiba-tiba jadi nelayan. Itu gimana itu? Kalau jiwa seorang waria untuk jadi nelayan itu tiba-tiba itu kayaknya kaku banget, Bang. Kaku? Gimana kakunya? Kakunya itu pekerjaan yang belum aku alamin gitu ya, sampai aku alamin seperti ini. Oh, kerasnya juga hidup seperti lelaki tangguh, kerasnya juga hidup itu untuk mencari uang, menafkahi keluarga seperti ini. Apa aku pikiran normal jadi lelaki benar untuk mencari nafkah seperti keras seperti ini? Apa aku terusin apa enggak? Akhirnya kepikiran aku tuh banyak yang ngerasukin teman-teman aku, janganlah dilanjutin pekerjaan keras itu, katanya tidak bagus, katanya. Yang ada malah kita menanam kabal, katanya gitu. Maksudnya kita menanam kabal, urut pada keluar, gitu. Sama aja kita nanam kabal, katanya gitu. Akhirnya masa sih waria cantik-cantik berotot, katanya menanam kabel kan malu dong, katanya. Udah gitu. Akhirnya keputusan itu aku ikutin teman-teman aku jalurnya gitu. Nah, itu kan kamu waktu itu kan sudah sempat pergi berlayar gitu. Sudah 10 hari ya. Sudah 10 hari. Di kapal itu bagaimana? Itu kan laki-laki semua. Ada warianya juga. Ada. Ada warianya. Angel alias namanya Anton. Angel Badak namanya. Angel Badak. Angel Badak. Kalau jalan dia kayak badak, seruduk gitu. Oh, dia ada waria juga? Iya, emang dia waria. Fungsinya apa di situ? Iya, fungsinya dia sebagai ABK. Aku juga sama dia ABK. Untuk kerja mancing juga? Untuk mancing itu hasil buat kita sendiri. Dan itu kalau masalah tawur itu ngejaring itu untuk pihak bos. Buat bos. Oh gitu. Oh jadi ada mancing, ada tawur. Jalur untuk tawur gitu ya. Untuk tawur itu untuk pihak bos gitu. Tidak bisa diganggu gugat. Kamu di situ tuh sebagai ABK-nya ABK. tawur itu, tawur gitu ya. Dan sebagai ABK tawur dan sebagian uang makan aku itu aku nyari sendiri karena melalui mancing per kilonya 5.000 sekilo. Oh, dijual di kapal itu juga? Jual di kapal dan dihitung di kapal juga. Semalam aku dapat berapa kilo dan ditulis di buku itu, nota itu ditulis per malamnya berapa kilo si Yayan, dan utang piutangnya bon-bonannya berapa bungkus per malamnya rokok. Oh gitu. Nah, nanti berapa bungkus, berapa kotak sabun mandi, odol dan sebagainya gitu. Oke. Nah, itu kan di sana kan laki-laki semua. Laki-laki semua dan ada kamu suka digangguin nggak? Suka digangguin banget malah. Ngapain? Udah katanya
teh kan ini kan jamnya break katanya. Iya, terus iya kata aku, situ mau bayar pakai pancingan, saya bilang gitu. Saya emang nggak mau dibayar pada cumi. Masa saya pulang-pulang bawa cumi? Saya tujuannya nyari duit. Dia bilang nggak sanggup. Terus Ada 20.000. Sama harga ketoprak 20.000. Dan seperti itu ceritanya. itu tempatnya ini memang ada tempatnya. Emang ada tempatnya kan, kita kan masing-masing kamar per kapal itu. Jadi ABK khusus, untuk si tekong itu khusus, dan si pembagian masak koki juga khusus. Melakukan sesuatu itu terlihat Langsung, jadi sehari kapal itu mau off atau on, itu CCTV itu tetap berjalan. itu kan kamu kan jadi nelayan terus kemudian kembali gitu ya. Semenjak itu kamu ngapain? Ya semenjak aku jadi nelayan itu, aku selama di kapal itu sebenarnya tidak fokus untuk bekerja seperti itu. Aku belum biasa dan belum terbiasa gitu ya. Yang aku lakukan hanyalah ngamen dan mejeng gitu kan. Jadi ya, jadi kan jadi nelayan gagal nih. Gagal, kemudian kamu ke darat lagi. Benar. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya setelah aku sampai di darat itu, aku libur selama 10 hari di rumah dan aku melakukan salon keliling. Salon keliling. Gimana tuh ceritanya? Di daerah Cikampek. Oh, Selalu aku bawa semua peralatan kayak gunting gitu, kayak hair dryer gitu ya, kayak semacamnya kayak catokan dan sebagainya gitu. Selalu aku bawa, dan itu modal utama aku gitu kan. Nah, berhubung kata ibu aku suruh tobat begini-begini, akhirnya aku tidak bisa. Aku bilang, aku mau tobat asal dimodalin, katanya gitu, kata aku. Percuma katanya kalau kamu dimodalin tanpa sepengetahuan orang tua, kamu pasti dimodalinnya untuk modal perawatan diri sendiri, kata. Untuk salon lah, untuk make up apa. Aku bilang enggak, aku pengen buka kios sembako, sama aku pengen dibeliin angkot gitu. Aku pengen narik angkot. kamu bisa? narik Bisa, angkot? aku narik mobil bisa. Bisa ya? Bisa, aku bawa mobil adik aku bisa. Itu minjem, bukan mobil aku sendiri ya. Nah, berubah nggak ada yang ke pihak sebelah kan. Sebelahnya kan bukan. Kamu kan keahliannya kan banyak nih, Banyak. Rika. Kenapa kamu nggak mengembangkan keahlian kamu? Oh, ini sih tujuannya sebenarnya selain dari angkot gitu, aku pengen buka usaha warteg gitu. Dari warteg itu sempat tahu ada jalan untuk keluar, untuk bertobat sebagai laki-laki gitu, sebagai yang mempunyai jiwa tangguh gitu, tanpa warga seperti ini gitu. Dan juga udah capek sebenarnya. Iya, tapi kalau menurut saya ya, kamu untuk berubah itu bukan tergantung dari pekerjaan juga, Rika. Bukan tergantung dari pekerjaan juga. Tapi memang betul harus dari hati kamu. Dari hati, Rika, kita kan semakin tahun bukan semakin muda gitu kan. Semakin tahun kita semakin tua, semakin dewasa, dan semakin peka juga pikiran kita kan. Enggak, maksud saya kan gini, kamu kan bisa bawa angkot, Bisa. bawa mobil, gitu Bisa. kan. Kenapa kamu nggak jadi sopir aja gitu yang lebih ini? Kalau masalah supir angkot kayak gini-gini kan itu Pak, kalau bukan angkot sendiri kita nggak berani gitu, karena dia melalui target gitu. Kalau angkot-angkot yang begini-begini itu kan, karena seharinya itu mau nggak mau tuh uang sewa itu 150 gitu. Oh, setoran tuh 150. Rame nggak rame itu harus. Rame nggak rame harus setor setiap hari. Karena itu mobil udah keluar dari kandang kan. Oh, Nggak bisa diputar balik lagi atau dibalikin lagi sama yang punya mobil itu, nggak bisa. Karena itu kan kita udah dipakai sama argo, macam kayak taksi mah gitu. Dan patokin argo sehari semalam gitu. Itu. Nah, selain bawa angkot itu, kamu keahliannya apa? Jadi buruh kayak gitu? Gimana? Nggak sanggup? Jadi apa? Buruh. Buru kasar gitu. Buru kasar aku nggak bisa. Aku bisanya cuma masak gitu, sama bawa angkot gitu, sama setir. Itu yang kamu yang aku bisa. Kamu bisa ya. Driver ya. Jadi kamu itu bisanya tuh driver ya? Bisa. Malah dulu waktu adik aku belum bisa bawa, aku supirnya.
gitu. Memang adik kamu punya ada mobilnya? Punya suaminya. Oh, punya suaminya. Kan aku bilang tadi, adik aku cuma sebelah gitu. Yang sebelahnya kan orang lain. Nah, untuk adik-adik kamu, nggak pernah mengajak kamu ajak usaha atau bagaimana? Kalau dia udah semenjak kejadian seperti ini, dia untuk ngajak usahanya dia nggak mau gitu. Karena kan posisinya aku udah bikin malu keluarga gitu. Oh, gitu. Kalau sebelumnya aku dandan begini belum tahu ya, aku udah masuk ke Facebook kan, namanya orang ngamen itu kan pasti minta videonya dong, cantik amat begini di video baru disawer gitu. Jadi video Facebook itu udah kemana-mana sampai ke keluarga gitu. Sampai ke aku kan berteman sama keluarga aku semua gitu. Jadinya lihatlah keluarga aku di Facebook itu. Nah, apa harapan kamu ke depannya? Kalau harapan Rika sebenarnya sih, Rika udah capek hidup kayak gini gitu ya. Hasil sih emang untuk makan mah dapat aja, dan untuk ke selanjutnya untuk mengumpulkan ya, lebihnya, gitu untuk ya. lebihnya untuk kita simpan itu malah kita tidak bisa gitu. Nggak bisa, Karena hasilnya itu terbatas gitu kan. Habis-habis untuk makan aja ya. Dapat sekian, habisnya malah lebih dari sekian gitu kan. Rika, mudah-mudahan ke depan kamu harapannya semakin baik ya. Iya, amin. Penonton Detik Asa ini banyak yang bersimpati sama kamu sebenarnya ya. Mereka ingin melihat kamu menjadi Yayan Hidayat. Benar ya, Yayan yang seutuhnya gitu. Yayan yang seutuhnya gitu. Dia tidak ngamen-ngamen lagi. Tidak ngamen dan juga udah terlalu capek. Lagi, udah nggak ada kesimpulan untuk dandan sih, udah pengen break gitu. Mudah-mudahan kedepannya kamu bisa ada modal ya, mudah-mudahan ada rezeki, kamu bisa lakukan pekerjaan yang kamu inginkan. Yang aku inginkan, benar. Ada rezeki sedikit ya. Baik teman-teman, mohon support dan doanya buat mereka ini. Semoga Rika betul-betul menjadi Yayan Hidayat yang sebenarnya, seutuhnya. Dia tidak berdandan-dandan lagi dan dia memalukan keluarga. Iya, betul. Nah, kemudian dia bisa membuka usaha sesuai dengan keinginannya. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.